Episode 32. Raka mulai strategi. Please. Eriska memohon pada Gala dengan menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Sedangkan Gala hanya memutar bola matanya malas. Gue nggak mau disogok. Cepetan bilang lo mau apa. Rizka. Eriska terlihat berpikir. Lo mau jadi tutor gue enggak? Tanya Eriska membuat Gala mengerutkan keningnya. Memangnya lo kesulitan dalam bidang mata pelajaran apa? Gue pasti bantu asalkan bukan pelajaran matematika. Musuh gue banget itu. Eriska melongo tidak percaya. Belum juga gadis itu mengatakan pelajaran apa. Tetapi Gala sudah menjawabnya terlebih dahulu dengan jawaban yang membuat gadis itu menghela napas. Ya udah deh. Gak jeti. Eriska kembali melangkah. Riz, tunggu. Seru Gala membuat beberapa orang yang menatap ke arah mereka. Eriska menghentikan langkahnya karena tatapan banyak orang. Gala langsung menarik lengan Eriska hingga cewek itu berhadapan dengannya. Kenapa Jeti kayak pasangan kekasih yang sedang bertengkar? Batin Eriska kesal. Udah deh. Lupain. Loh, kenapa? Gala cengok. Karena lo juga nggak bisa matematika. Kini Gala mengerti. Dia pun manggut-manggut. Akhirnya Eriska masuk ke dalam kelas dan harus pasrah dengan keadaan yang menurutnya tidak adil sama sekali. Lo kenapa? Tanya Niken ketika melihat Eriska yang manyun. Gue sebel sama Pak Ridwan. Masa dia nyuruh si cowok brengsek itu jadi tutor gue? Yang bener, seru Niken. Eriska hanya mengangguk lesu. Tidak berapa lama bel masuk pun berbunyi. Lagi-lagi Gala membuntuti Eriska yang sepertinya tidak dijemput pulang itu. Yuk, gue antar pulang lagi. Antar cewek lain aja. Gue nggak punya temen cewek. Temen cewek gue cuma Elo. Masa? Eriska tidak percaya. Yuk gue antar pulang. Enggak. Males breng lo. Eriska memang lagi males, dekat dengan cowok. Dia masih trauma dan takut jika Gala hanya mempermainkannya. Masalahnya cowok itu sering modusin Eriska. Jangan cemberut gitu dong. Katanya kita ini sahabat. Kan sah-sah aja gue nganterin lu pulang. Jujur selama ini gue belum bisa berteman baik dengan siswa lainnya. Hanya Elo yang bisa membuat gue nyaman. Riz, ucap Gala serius menatap ke depan. Sedangkan Eriska hanya melirik sekilas ke arah Gala. Memang benar yang dikatakan Gala bahwa sepertinya cowok itu sedikit memilih teman. Karena sejak awal masuk sekolah, Gala tidak pernah terlihat dekat dengan satu murid pun selain Eriska. Dan Eriska bisa melihat ketulusan Gala tanpa modus embel-embelnya. Gala sepertinya memang cowok yang baik. Mungkin saja kalau untuk menjadi sahabatnya, Eriska siap. Iya, gue percaya. Terima kasih Riz, karena lo mau jadi sahabat gue. Ucap Gala tersenyum. Iya, asalkan jangan modus. Lagaknya aja sok temenan. Tahu-tahu ada apa-apanya. Gala tergelak mendengar jawaban Eriska. Sejujurnya cowok itu memang sedikit tertarik kepada cewek itu. Tetapi Gala masih mampu mengontrol dirinya agar tidak membuka hati untuk gadis ini. Karena ia tahu Eriska masih terluka karena ulah Raka. Namun Gala tidak pernah melihat sisi sedih dari gadis itu. Bahkan saat kemarin ia melihat Raka yang menariknya dengan kasar. Terlihat Eriska begitu kuat. Gala merasa Eriska memang gadis yang tangguh dan dari itu Gala merasa tertarik padanya. Raka masuk ke dalam rumahnya dan disambut oleh senyuman dari sang bunda. Mendekat dan menyalami tangan bundanya yang masih tersenyum itu. Ada apa? Bun, kenapa senyum-senyum seperti itu? Tanya Raka. Enggak ada apa-apa bang. Bunda, cuma ingin bilang sama abang. Kalau lusa bunda sama ayah akan pergi ke Jerman buat nengok opa sama oma di sana. Adik kamu juga mau ditengok. Abang sama Rio nggak apa-apa kan ditinggal? Tanya Aulia. Ya nggak apa-apa lah bun. Abang dan Rio kan udah gede. Nanti bawain oleh-oleh aja buat kita. Jawab Raka. Ya udah. Abang, mandi dulu terus sholat. Habis itu langsung ke ruang makan. Ya. Raka mengangguk dan naik ke lantai atas. Setelah melakukan aktivitasnya mandi, sholat dan makan siang, Raka kembali ke kamarnya, membuka ponsel dan melihat nomor Eriska yang masih belum mau menyimpan nomornya. Raka mendesah kasar, entah kenapa rasanya sakit saat diacukan oleh cewek itu. Apa ini balasan dari Elo? Rizka, dulu gue udah nyakitin lo berkali-kali. Tapi dengan lo yang gak mau nyimpen nomor gue kayak gini bahkan sempat blokir nomor gue. Rasanya udah sakit banget. Gimana dulu sikap gue ke Elo yang dengan terang-terangan nolak Elo di depan umum? Maafin gue, Riz.
Gue janji bakal nebus semua kesalahan yang gue buat. Kumam Raka masih memandang nomor Eriska. Tiba-tiba layarnya menyala. Tertera nama Norin di sana. Entah kenapa sekarang Raka malas harus meladeni sikap Norin yang semakin hari semakin berani. Meminta ini dan itu. Minta jemput dan minta diantar kemana yang dia mau. Entah kemana sikap Norin yang dulu sangat lembut dan dewasa. Rasanya sekarang hatinya sudah tidak respek lagi dengan gadis itu. Mungkin Raka juga salah di sini. Karena dulu cowok itu yang bilang tertarik pada Norin. Di saat Norin sudah mulai menyayanginya, Raka menggantung perasaan cewek itu. Raka mematikan ponselnya ketika Norin menghubunginya kembali. Kenapa juga harus aktif kalau nomor Eriska tidak pernah mau membalasnya? Sepertinya saat ini Raka telah sadar sepenuhnya kalau memang sejak pertama kali melihat Eriska, dia sudah menyukai gadis itu. Raka menyesal. Dia sudah meyakinkan dirinya bahwa memang sejak awal dia sudah menyukai Eriska. Raka berangkat dulu. Assalamualaikum, ucap Raka setelah menyalami tangan kedua orang tuanya. Kemudian dia bergegas masuk ke dalam mobilnya. Senyum mengembang selalu tampil di wajahnya. Pagi ini Raka akan menjemput Eriska untuk berangkat ke sekolah bersama-sama. Dia tidak mau jika Eriska harus pulang bersama Gala lagi pada saat sudah hampir sampai di rumah Eriska. Bahkan Raka belum sampai di depan gerbang. Tiba-tiba ada mobil mewah sport menyalipnya dan berhenti tepat di depan Eriska. Sial, Raka memukul setirnya kala melihat siapa yang keluar dari dalam mobil itu. Gala dengan senyuman lebar membuka pintu depan samping kemudi untuk Eriska. Sekarang lo bisa selangkah di depan gue, Gala. Tapi lain kali gak akan gue biarin lo menang. Batin Raka menahan amarah dan cemburu. Kali ini dia memang kalah dari Gala. Tapi dia akan membuktikan bahwa Eriska akan luluh padanya. Lo gak angeh, Riz? Tadi mobil Raka ada di depan rumah lo tuh, ucap Gala. Biarin aja. Mungkin dia lagi lewat depan rumah, jawab Eriska cuek. Dia juga bisa melihat jika mobil Raka tadi ada di sana. Tapi Eriska tidak mau berpikir apa-apa tentang cowok itu. Bersambung.